Saudari dan saudaraku yang terkasih, salam jumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam renungan hari ini. Apa kabar? Semoga dimanapun kita berada saat ini, kita senantiasa berada dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi. Permenungan kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam Injil pada hari ini Yesus masih mengajarkan kita tentang ajaran yang pertama dan paling utama, yaitu cinta kasih. Dalam permenungan hari ini Yesus masih menekankan berapa penting bahwa dalam perjalanan hidup ini kita harus mendasarkan segala perbuatan dan tindakan kita dengan cinta kasih. Yesus menegaskan bahwa kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain, karena pertama-tama kita telah dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus. Kasih dan cinta yang diberikan Tuhan Yesus sangatlah totalitas. Sebagai bukti kebesaran cinta dan kasih-Nya kepada kita, umat manusia, Ia merelakan dirinya sengsara wafat di kayu salib. Yesus menegaskan bahwa tidak ada kasih yang besar seperti kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Saudara dan saudariku yang terkasih, kembali Yesus mengingatkan kita bahwa kita semua diposisikan sebagai seorang sahabat dalam relasi kita dengan Tuhan Yesus. Akan tetapi, sebagaimana yang saya sampaikan dalam permenungan kemarin, bahwa ada satu syarat yang harus kita kerjakan untuk dapat menjadi sahabat Tuhan Yesus, yaitu melakukan setiap apa yang Ia perintahkan kepada kita. Perintahnya yang paling utama yaitu hidup dalam kasih karunia Allah, dan bagaimana kita mewujudkan kasih itu dalam seluruh cara berpikir dan relasi kita dengan sesama tentunya. Pada saat ini saya juga ingin mengajak kita untuk merenungkan sekaligus merefleksikan sejenak posisi kita sebagai sahabat dalam relasi kita dengan Tuhan Yesus. Hanya dalam relasi sahabatlah, hanya dengan posisi sebagai sahabat, kita dimungkinkan untuk mampu menjadi seorang pendengar. Karena hanya dalam relasi sahabatlah cerita dapat terjadi. Apabila kita diposisikan Tuhan Yesus sebagai sahabat, tentu kita juga harus menyiapkan telinga untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Akan tetapi satu pertanyaannya, sudahkah saya, Anda, dan kita semua membuka telinga, membuka hati untuk mendengarkan Tuhan Yesus? Kira-kira mau berbicara apa dengan saya, dengan kita semua? Kerap tanpa kita sadari, Tuhan Yesus mungkin sudah berbicara, Tuhan Yesus sudah menyampaikan, akan tetapi telinga kita masih tertutup, mata hati kita masih mengalami kabut yang pekat. Oleh sebab itu dalam permenungan hari ini saya ingin mengajak kita untuk hening sejenak. Kita periksa batin kita. Kita lihat peristiwa hidup kita beberapa hari terakhir ini. Apakah dalam beberapa hari terakhir ini saya sudah meluangkan waktu secara khusus untuk mendengarkan Tuhan berbicara, untuk mendengarkan Tuhan menyapa saya setiap hari? Tuhan Yesus memiliki waktu 24 jam untuk kita tanpa melewatkan satu detik pun. Akan tetapi pertanyaannya, adakah satu detik atau bahkan 1 jam atau bahkan 1 hari saja waktu yang aku sediakan
untuk bertemu, berbicara secara pribadi dengan Tuhan. Kita mungkin kerap mengabaikan yang namanya hidup doa. Padahal hanya di dalam doalah Tuhan dapat kita jumpai secara pribadi. Hanya di dalam doalah kita dapat berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Saudari dan saudaraku yang terkasih, melalui perenungan hari ini saya ingin mengajak kita, mari kita tingkatkan hidup kita sebagai seorang sahabat Tuhan Yesus yang sejati dengan meningkatkan kualitas hidup beriman kita melalui hidup berdoa yang kian mantap, membaca kitab suci dan merenungkan seluruh peristiwa kehidupan kita. Maukah saya, Anda, dan kita semua untuk terus berproses menjadi sahabat yang baik bagi Tuhan Yesus? Dan mari kita bahu-membahu untuk membagikan kasih yang telah kita terima dari Tuhan Yesus kepada setiap orang yang kita jumpai. Hanya orang-orang yang memiliki kasih dalam hidupnya lah yang akan mendapatkan kedamaian. Semoga permenungan hari ini sungguh membantu kita untuk merefleksikan peristiwa dan kehidupan iman kita secara pribadi. Kiranya kasih dan kebaikan Allah senantiasa menyertai hidup kita sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.